pada video kali ini kita akan membahas tentang self-join dan hierarchical queries, dan juga ada group function, using group by and having clause, rollup dan cube operation. Nah, sebelumnya kita di sini akan connect terlebih dahulu. Kita masukkan username dan juga password. Nah, di sini kita akan memanggil tabel pegawai dan juga tabel manager. Di sini kita lihat untuk ID 101, manajernya adalah 100 atas nama King. Nah, kita akan mempelajari tentang self-join, yaitu menggabungkan tabel ke dirinya sendiri dengan mengembalikan baris tabel. Caranya adalah dengan cara select nama pegawai, atas nama kita menggunakan nama alias di sini. Nah, di sini ada on apabila ID pegawai, apabila ID manager itu sama dengan ID pegawai pada tabel manager. Di sini kita lihat untuk manajer Rahmi adalah King. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hierarchical queries, yaitu menampilkan data berdasarkan hubungan hierarkis antar data. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bagaimana level untuk setiap pegawai. Di sini ada Desi, manajernya adalah Fariza, dan untuk Fariza, manajernya adalah King. Caranya adalah kita menggunakan select level dengan data seperti ini, yaitu kita menggunakan connect by prior. Nah, di sini ada untuk level satunya atas nama King, level 2 atas nama Rahmi, 2 juga nama Rahmi, sampai dengan yang terakhir adalah atas nama Ega yang merupakan bawahan dari Aldi. Selanjutnya, bagaimana kita menampilkan jika menggunakan LPAD, yaitu menampilkan dengan kolom level semu dengan fungsi LPAD berdasarkan levelnya, yaitu dengan cara select LPAD. Kita menggunakan nama pegawai dan panjang nama pegawainya, yaitu kita menggunakan garis bawah sebagai penentunya. Kita akan memulainya dengan ID King. Nah, di sini King itu merupakan peringkatnya adalah level 1. Apabila 1 dikali dengan 2 dikurang 2 itu adalah hasilnya 0. Maka King itu pada nama pegawai tidak mempunyai garis bawah. Sedangkan untuk Rahmi itu mempunyai 2 garis bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hierarki query pemangkasan. Contohnya adalah mengecualikan satu baris dari hasil, yaitu menggunakan kondisi where dalam hasil terlihat seperti ini. Contohnya adalah kita mengecualikan pegawai atas nama Desi, yaitu select nama pegawai from pegawai, menggunakan kondisi where nama pegawai itu adalah tidak sama dengan Desi, dimulai dengan nama Fariza, connect by prior, ID pegawai itu sama dengan ID manager. Nah, di sini seharusnya antara Ega dengan Dani itu terdapat pegawai atas nama Desi, tetapi di sini kita mengecualikannya sehingga namanya akan hilang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang group function. Group function merupakan di sini ada 5, yaitu yang pertama ada sum, count, max, min, dan average untuk nilai rata-rata, variance, dan STDDF. Pertama, untuk nilai max, kita akan menampilkan gaji tertinggi seluruh pegawai. Caranya adalah select max gaji as gaji pegawai, gaji tertinggi from pegawai. Gaji tertingginya adalah 10.000. Sedangkan untuk gaji terendah kita menggunakan untuk query min di sini. Nah, gaji terendahnya adalah 3.000. Di sini bisa kita lihat dari menampilkan tabelnya, yaitu adalah atas nama Ega, atas 10.000 atas nama King. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari group by, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Contohnya, bagaimana kita menampilkan nama dan jumlah setiap gaji pegawai. Caranya adalah select nama pegawai, sum gaji dari tabel pegawai, menggunakan group by atas nama pegawai. Caranya adalah seperti ini, dia akan terurut dan di sini ada gajinya
Aldi 4.000 hingga ke huruf R yaitu Rian, yaitu gajinya 6.000. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menampilkan ID nama dan jumlah gaji dari tabel pegawai. Nah, caranya adalah dengan cara kita di sini hanya menambahkan ID-nya saja, yaitu kita hanya menambahkan ID pegawai di samping kata select tadi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita hanya menampilkan ID pegawai, tapi penyusunan itu berdasarkan abjad dari A sampai Z. Selanjutnya kita akan menampilkan ID berdasarkan tanggal masuk. Bagaimana kita akan menyusun pegawai berdasarkan tanggal masuknya? Kita akan berubah group by menjadi tanggal masuknya saja. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan merubah group by tanggal masuk. Nah, dia akan terurut sesuai dengan tanggal masuk dari pegawai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai rata-rata. Contohnya adalah bagaimana kita menampilkan nilai rata-rata gaji seluruh pegawai, yaitu kita dengan cara select a rank gaji from pegawai. Nah, gaji rata-rata untuk pegawai adalah 6.333. Kita akan mempelajari dengan penggunaan round, yaitu menampilkan dua angka di belakang koma. Kita hanya menambahkan query round sebelum kata f-rank. Nah, di sini terlihat untuk gajinya berkisar tentang 6.333,3. Nah, bagaimana tentang komisi? Di sini terlihat untuk pegawai yang mendapatkan komisi hanya beberapa orang, yaitu ada King, Rahmi, ada Desi, dan juga ada Putri. Nah, caranya adalah kita tidak melihat nilai 0, tetapi kita hanya menghitung rata-rata untuk 4 orang ini saja. Caranya dengan select f-rank komisi from pegawai. Rata-ratanya adalah 600. Dan selanjutnya kita akan menggunakan more than group function, yaitu menampilkan lebih dari satu fungsi pada beberapa kolom. Kita akan menampilkan gaji maksimal, gaji minimal, dan ID paling kecil dari ID pegawai. Caranya adalah select max gaji, min gaji, dan min ID pegawai from pegawai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Maksimalnya ada 10.000, minimalnya 3.000, dan untuk ID pegawai terkecilnya adalah 100. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang count, distinct, dan NVL. Count merupakan menampilkan jumlah rekod pada data. Contohnya kita akan menampilkan jumlah pegawai. Berapa banyak jumlah pegawai yang terrekod? Caranya adalah kita menggunakan select count ID pegawai, yaitu tentu saja dari tabel pegawai. Nah, di sini ada yang terrekod 9 pegawai. Cara lainnya adalah kita menggunakan bintang di sini, yaitu menampilkan record ID seluruhnya, yaitu ada 9 record. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah pegawai yang mendapatkan komisi. Kita akan menggunakan select count komisi di sini. Kita akan tampilkan pegawai mana saja. Di sini ada 4 orang. Nah, pegawai mana saja yang mendapatkan komisi itu bisa kita lihat. 4 orang tersebut adalah King, Rahmi, Desi, dan Putri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang distinct. Distinct merupakan fungsi yang mempertimbangkan satu kejadian, yaitu mempertimbangkan hanya melihat nilai non-duplikat saja. Contohnya kita akan menampilkan jumlah gaji pegawai tanpa duplikat. Caranya adalah select sum distinct gaji from pegawai. Nah, di sini adalah gaji tanpa melihat duplikat adalah 31, itu jumlah dari 10, 8, 6, 4, dan 3 tanpa melihat duplikat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menampilkan jumlah record pegawai non-duplikat. Nah, caranya adalah kita akan melihat select count distinct, itu adalah ID pegawai. Nah, terlihat di sini ID pegawainya tidak ada yang sama karena jumlahnya sama dengan ID pegawai, yaitu 9. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang NVL, yaitu menyertai nilai 0 dalam fungsi data.
Nah, sebelumnya itu terlihat untuk komisi itu ada rata-ratanya 600 untuk 4 orang. Nah, bagaimana untuk nilai rata-rata komisi apabila dikomisikan untuk ke-9 orang ini? Caranya adalah kita menambahkan fungsi NVL pada select dengan memberikan nilai 0 pada pegawai yang tidak mendapatkan komisi, yaitu dari tabel pegawai. Nah, rata-ratanya adalah 266,66667. Selanjutnya kita mempelajari tentang using group by and having clause. Nah, contohnya adalah bagaimana menampilkan gaji maksimal pegawai pada setiap kantor. Nah, di sini untuk setiap kantor itu mempunyai gaji yang berbeda-beda. Di sini ada edi kantor gaji yang berbeda-beda. Terlihat untuk edi kantor 221, gaji maksimalnya adalah 10.000. Nah, bagaimana kita akan mempermudah mencarinya? Yaitu dengan cara select edi kantor maks gaji from pegawai group by edi kantor. Di sini kita berdasarkan edi kantornya. Nah, untuk edi 331 maksimalnya adalah 8.000 sampai dengan 551 maksimalnya adalah 8.000. Selanjutnya kita akan menampilkan penggunaan pengecualian, yaitu bagaimana menampilkan maksimal gaji pegawai dengan mengecualikan salah satu pegawai. Contohnya di sini kita akan mengecualikan atas nama King, yaitu dengan edi pegawainya 221. Sebelumnya maksimalnya adalah 10.000. Caranya adalah kita menggunakan kondisi where mengecualikan atas nama King. Nah, di sini dia berubah menjadi 6.000. Selanjutnya kita akan menampilkan fungsi bersarang, yaitu menampilkan rata-rata gaji pegawai berdasarkan gaji maksimalnya. Nah, maksudnya di sini adalah maksimal rata-rata dari maksimal dari gaji ini. Caranya adalah dengan select maksimal untuk gaji rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah 7.000, yaitu jumlah keempat ini dibagi dengan 4. Sini kita bisa melihat untuk edi 331 maksimalnya adalah 8.000 sampai dengan 551 maksimalnya adalah 8.000. Selanjutnya kita akan menampilkan using row up dan cube operation and grouping sets, di mana row up dan cube digunakan bersama dengan group by, yaitu menghasilkan baris melalui kolom referensi silang. Yang pertama kita akan mempelajari tentang row up, yaitu mengelompokkan baris dan nilai subtotal. Contohnya adalah kita akan menampilkan jumlah gaji pegawai, kantor, edi job, dan juga untuk kondisi di mana edi kantornya lebih besar dari 331. Caranya adalah kita menggunakan select edi kantor, edi job, dan juga jumlah gaji dari tabel pegawai. Kita menggunakan kondisi di sini edi kantornya besar dari 331 dan menggunakan group by row up, yaitu pengkondisian pengelompokan baris berdasarkan edi kantor dan edi job. Nah, di sini terlihat untuk nilai 441 resepsionis gajinya adalah 4.000 dan juga untuk asisten, dan 441 tanpa melihat atau total dari seluruh edi kantor 441 yaitu adalah 12.000, yaitu datangnya dari 8 ditambah dengan 4. Dan di sini kita bisa lihat 26.000 itu datangnya adalah total dari edi kantor dan edi job dari seluruh gaji pegawai, yaitu adalah 26.000. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan tanpa roll up, di mana penggunaan tanpa roll up akan tampak seperti ini. Dia tidak akan menampilkan tampilan subtotalnya. Di sini kita tidak akan menggunakan roll up, hanya menggunakan group by saja.
Nah, terlihat di sini perbedaannya, tidak ada tampilan tentang subtotal. Dia hanya mentotalkan seluruhnya saja. Kalau di sini dia mentotalkan untuk sales dan resepsionis adalah 14.000 dan untuk seluruhnya adalah 26.000. Selanjutnya adalah penggunaan cube, yaitu menghasilkan laporan tabulasi silang, yaitu menampilkan gaji total dan subtotal pegawai berdasarkan ID kantor, ID job, dengan kondisi ID kantor adalah besar dari 331. Nah, di sini kita akan menggunakan laporan tabulasi silang. Caranya adalah mengubah group by roll up menjadi group by cube. Nah, di sini terletak perbedaannya. Nah, di sini terlihat subtotal dari total subtotal dari gaji pegawai, di mana 26.000 itu merupakan total untuk subtotal seluruhnya. Sedangkan di sini ada resepsionis, yaitu adalah total seluruh gaji resepsionis, yaitu 12.000 tanpa melihat ID kantornya. Dan di sini ada 441, yaitu total seluruh karyawan yang ber-ID-kan 441. Dan di sini juga kita lihat 551 sales, yaitu adalah ID kantor dengan 551, dengan ID job sales 6.000. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.